Izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari tim Simutu Vaskes. Pada pagi hari yang berbahagia ini, izinkan kami mendemonstrasikan aplikasi cerdas kami dalam mengelola tata kelola mutu dan dokumen yang ada di fasilitas kesehatan Bapak Ibu semua. Dimulai halaman login Bapak Ibu, Simutu Vaskes, si cerdas akan tampilannya akan dimulai dengan seperti ini. Ketika kita berhasil login Bapak Ibu, kita akan dihadapkan pada 5 pilar menu utama, di mana di masing-masing menu ini Bapak Ibu ada beberapa submenu yang nanti bisa kita eksplor masing-masing. Di bagian awal, Bapak Ibu, ini adalah menu dashboard. Menu dashboard ini merupakan command center dari aplikasi menu di Vaskes, Bapak Ibu. Jadi di sini dalam satu layar, Bapak Ibu akan langsung bisa melihat seluruh rangkaian kegiatan mutu yang sedang berjalan di eh, Vaskes, Bapak Ibu semua. Yang kedua, ini adalah program mutu. Di program mutu ini Bapak Ibu akan membuat perencanaan kegiatan eh, perbaikan mutu di tempat Bapak Ibu. Mulai dari pembuatan KAK sampai dengan cetak KAK per kegiatan. Nah, itu bisa ada di sudah kita buatkan secara otomatis di sistem ini. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan Bapak Ibu. Di jadwal kegiatan ini Bapak Ibu, ini merupakan visualisasi untuk jadwal kegiatan seluruh kegiatan yang ada di fasilitas Bapak Ibu. Jadi semua misalkan di jadwal mutu tadi membuat jadwal kegiatan untuk perbaikan MFK, otomatis jadwal MFK itu akan terintegrasi di sini. Jadi sistem cerdas sudah akan mengintegrasikan antar kegiatan. Jadi di sini otomatis akan tampil di sini. Selanjutnya Bapak Ibu, di Simutu juga kita punya pemantauan indikator mutu. Jadi di indikator mutu yang kita sematkan di aplikasi ini ada INM, jadi indikator mutu nasional yang kita laporkan tiap bulan ke Kementerian Kesehatan. Nah, selanjutnya indikator mutu klinis, indikator mutu pelayanan dan keselamatan. Bapak Ibu bisa menambahkan dan mengevaluasi tiap bulan. Nah, selanjutnya menu yang ada di Simutu Bapak Ibu adalah pemantauan indikator SPM. Jadi indikator SPM sama dengan yang sudah mungkin Bapak Ibu kerjakan selama ini, bahwa di awal kita buat indikator SPM per wilayah kerja. Setelah indikator per wilayah kerja, maka setiap bulan akan dilakukan inputan data. Nah, ketika memang inputan data tiap bulan ada yang tidak tercapai, maka lakukan yang namanya tindak lanjut. Nah, sehingga dari kegiatan yang dilakukan bulanan akan agregasi ke capaian puskesmas dan juga sampai dengan PWS dan PDCA-nya sudah kita siapkan di menu SPM di sini. End to end SPM sudah kita sematkan juga. Yang selanjutnya adalah dari menu SES Assessment. Di menu SES Assessment ini sama dengan yang selama ini Bapak Ibu kerjakan di Vaskes masing-masing. Di sini Bapak Ibu adalah pemantauan terkait bab-bab di akreditasi yang saat ini masih kita menggunakan 5 bab yang selama ini mungkin Bapak Ibu kenal pakai Excel, saat ini sudah kita digitalisasi sehingga Bapak Ibu hanya melihat layar langsung bisa melihat capaian kesiapan Bapak Ibu dalam akreditasi. Oke, ini adalah pilar yang pertama di ruang mutu. Selanjutnya kita masuk ke keselamatan dan resiko. Di keselamatan dan resiko, ini kita mulai dari insiden keselamatan pasien. Nah, di insiden keselamatan pasien ini, Bapak Ibu, sistem sudah otomatis akan melakukan grading
eh, setiap kali ada insiden. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan grading dan ternyata dia di biru atau hijau, maka otomatis sistem akan mengarahkan ke investigasi sederhana. Dan ketika nanti Bapak Ibu melakukan grading, ternyata dia ada di kuning dan merah, sistem akan otomatis mengarahkan ke RCA. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Di sini juga bisa langsung kita cetak. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini untuk insiden. Untuk di manajemen risiko, ini Bapak Ibu kita juga sudah menerapkan heat map risiko antara dampak dan probability. Jadi dari risk register ini semua risiko umum yang ada kita lakukan eh, analisa otomatis akan masuk ke F-nya. Jadi akan di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya di menu K3 Bapak Ibu di sini adalah pencatatan kejadian insiden pada karyawan. Jadi Bapak Ibu bisa mencatat setiap semua kejadian yang melibatkan karyawan misalkan tertusuk jarum dan lain sebagainya sampai dengan tindak lanjutnya sudah bisa kita catatkan di sini. Termasuk laporan periodiknya juga sudah bisa kita tarik dari sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini kita sudah melakukan pencatatan dan lain sebagainya. Dan semua ini Bapak Ibu sekali lagi saya sampaikan semua bisa dilakukan cetakan apabila masih ada kebutuhan cetak mencetak. Tapi harapan saya tidak ada ya Bu ya, karena kita sudah di era digitalisasi. Selanjutnya di menu keselamatan dan risiko ada yang namanya MFK, Manajemen Fasilitas Kesehatan. Jadi biasanya tiap awal tahun tim MFK akan melakukan eh, pembaharuan data fasilitas kesehatan sehingga sesuai dengan pembaruan data fasilitas ini akan ada jadwal pemeliharaan. Nah, di sini adalah tim melakukan pemeliharaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan di daftar fasilitas. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti bisa dicetak juga untuk misalkan barcode dan lain sebagainya yang akan ditempel jadwal pemeriksaan. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini adalah PPI. Di PPI ini Bapak Ibu kita akan melakukan observasi kepatuhan petugas terhadap standar universal precaution-nya. Jadi mulai dari kebersihan tangan, misalkan siapa petugasnya, berapa momen apa saja yang saat ini ada, berapa peluangnya, berapa yang yang kepatuhannya. Semua sudah bisa kita catatkan di sini. Ketika belum patuh, ada tindak lanjut yang dilakukan. Semua sudah tersimpan. Nah, jadi sistem cerdas kita sudah otomatis menyimpan semua data yang selama ini berubah. Selanjutnya Bapak Ibu adalah dokumen surat. Jadi di dokumen surat Bapak Ibu kami juga sudah eh, menyematkan menu-menu bank data Paskes Bapak Ibu. Jadi semua data SK, pedoman, panduan, SOP, KAK, dokumen eksternal atau dokumen lainnya sudah kita pilahkan berdasarkan jenisnya di sini Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu sudah bisa mempunyai dokumen yang eh, tertata rapi di semua map-mapnya. Nah, semua berdasarkan jenisnya. Dan juga yang paling wajib Bapak Ibu wajib melakukan wajib direview karena dokumen ini wajib direview dalam 1 tahun sekali atau sesuai dengan SK yang ada di tempat Bapak Ibu ya. Nah ini kami sudah sematkan juga di sini. Jadwal review nanti otomatis tampil ketika memang sesuai ini muncul di misalkan bulan ini akan muncul di sini. Nah, di sini kita juga sudah sematkan untuk yang namanya generator template. Jadi di generator template ini Bapak Ibu kita sudah sematkan banyak sekali SK, SOP, KAK yang bisa Bapak Ibu manfaatkan nanti ketika memang Bapak Ibu membutuhkan
dokumen ini jika hanya sebagai referensi, tapi ketika memang mau digunakan juga sudah bisa. Yang selanjutnya di sini ada otomatisasi penomoran surat. Jadi Bapak Ibu yang selama ini eh, di dalam fasilitas kesehatan masih menggunakan penomoran secara manual, di sini kami sudah melakukan otomatisasi surat. Jadi sehingga ketika Bapak Ibu melakukan surat menyurat keluar atau apapun, Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi yang namanya mencari surat yang terakhir nomor berapa sampai berapa. Lah ini kita sudah lakukan otomatisasi, tinggal bikin suratnya, simpan, otomatis bisa langsung tercetak seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini sudah kami siapkan otomatisasi suratnya. Jadi Bapak Ibu tinggal bikin aja draftnya di sini. Setelah selesai, nanti tinggal cetak di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk otomatisasi surat yang ada di aplikasi kami. Kemudian selanjutnya ada di audit internal. Jadi di audit internal sama dengan kegiatan mutu yang lain, ini dimulai dari instrumen, pembuatan instrumen Bapak Ibu. Instrumen akan menjadi daftar tilik. Dari instrumen dilakukan perencanaan kegiatan, pelaksanaan, jadi nanti akan otomatis sesuai dengan hasil auditnya, ada temuannya, terus juga ada tindak lanjut dan rapatnya. Nah, seperti itu sudah kita siapkan. Juga kita akan belajar di menu ini, kita akan belajar terkait dengan PDCA, bagaimana plan do check action dari sebuah ada problem. Ini juga di aplikasi ini juga akan melakukan notulensi rapat. Jadi di sini untuk semua kegiatan rapat yang ada di Vaskes, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi cerdas ini untuk menyimpan data notulennya. Karena memang sesuai akreditasi kita butuh yang namanya undangan, daftar hadir, notulen, dan absensi. Nah, jadi di sini sudah akan otomatis notulen rapat, kita misalkan RTA, nah ini sudah kita sesuaikan agendanya seperti apa. Nah, dari agenda ini otomatis dari agenda akan muncul tindak lanjut, notulensi apa, RTA-nya apa, ya kita akan catatkan di sini. Ketika posisi di sini loka karya mini ya kita hanya akan ada 6. Kita bisa tambah pesertanya di sini, siapa saja. Nah, atau kita bisa lihat riwayat sebelumnya. Nah, kita tinggal lihat di sini ketika kita membutuhkan yang namanya rapat bulan yang lalu, eh, kita bisa melihatnya dari sini. Dan ini ketika ada kebutuhan untuk cetak mencetak juga bisa kita cetak di sini, Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu selanjutnya adalah daftar hadir Bapak Ibu. Di daftar hadir ini Bapak Ibu bisa langsung memasukkan di sini. Ini kan sudah ditandatangani atau ini saya contoh hapus. Ternyata Sunarto belum hapus. Kita tinggal tanda tangan, simpan. Nah, ini bisa kita langsung kita cetak daftar hadirnya. Ini Bapak Ibu, selanjutnya adalah dashboard IKM. Nah, di dashboard IKM ini Bapak Ibu, ini sesuai dengan Permenkes terkait dengan 9 pertanyaan yang wajib kita tanyakan di unit layanan. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal bikinkan ini nanti akan ada. Bapak Ibu itu tinggal bikinkan QR code yang bisa di-scan pasien ketika dia pelayanan. Dia akan otomatis mengisi umurnya berapa, jenis kelamin, ini, ini misalkan, yes, sangat baik. Nah, ini misalkan contohnya seperti ini saya. Nah, ini tinggal kirim ke Snare. Jadi ketika dikirim, otomatis ini kan masih 4 nih. Nah, ini akan otomatis bertambah. Nah, jadi kita akan melihat nilai IKM kita secara real time di sini ketika ada user mengisi nilai IKM kita bisa kita lihat. Ini bisa kita lihat per semester, jadi atau di 1 tahun. Nah, ini adalah untuk pemantauan dari dashboard IKM. Untuk pengaduan layanan, ini Bapak Ibu untuk pengaduan semua pengaduan yang masuk bisa kita catat baik dari kotak saran, WA, online dan lainnya bisa kita catat dan harus ada tindak lanjutnya. Nah, ini
adalah eh, di aplikasi Simutu kami juga sudah mengelola untuk pengaduan dan IKM. Selanjutnya adalah di laporan dan sistem. Jadi di laporan ini Bapak Ibu, ini kita bisa cetak ketika kita kebutuhan untuk pencetak. Misalkan saya pengen insiden lah, ini tinggal bisa kita cetak. Jadi laporan yang pengen diketahui untuk kebutuhan Vaskes bisa kita cetak. Nah, ini yang paling ini juga yang paling krusial bahwa kami juga menerapkan hak akses berdasarkan user berdasarkan hak akses. Jadi nanti Bapak Ibu silakan mana-mana aja karyawan yang membutuhkan ini bisa kita lakukan pemberian hak akses berdasarkan level dia. Oh, ternyata it- seorang perawat dia hanya boleh A, B, C, D lah, itu bisa kita atur di sini. Juga sebagai kop suratnya otomatis. Notifikasi ini adalah alert atau warning untuk Vaskes ketika memang layanan berjalan, kita butuh, kita akan bisa memantau sampai di mana sih tingkat kepatuhan karyawan terhadap SOP yang sudah dibuat. Lah ini otomatis akan muncul di sini. Mungkin ini Bapak Ibu terkait dengan aplikasi Simutu Vaskes yang akan memandu Bapak Ibu dalam mengelola dokumen mutu yang dulu bersifat manual, sekarang akan kita alihkan menjadi 100% digitalisasi. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.